Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sambil menunggu kapan ada keputusan pemerintah untuk mengangkat Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang merupakan info terbaru dan sekaligus ini adalah informasi yang sangat membahagiakan Bapak Ibu honorer terkait dengan program pemerintah untuk mengangkat honorer menjadi ASN dalam rangka pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Nah, di sini ada info terbarunya Bapak Ibu bahwa DPR RI dan Menteri PAN-RB gerak bersama lindungi honorer Indonesia dari teror PHK. Bapak Ibu, bagaimana DPR RI dan Menpan-RB melindungi honorer dari teror PHK ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Inovatif, DPR dan Kemenpan RB bersama lindungi honorer Indonesia dari teror PHK massal. Ini info terkini Bapak Ibu per Sabtu 6 Mei 2023. Ikuti terus informasi ini. Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI dan Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB telah mengambil satu sikap kesepakatan untuk menemukan solusi terbaik bagi masa depan tenaga honorer di Indonesia. Nah, di sini Bapak Ibu ada informasinya terkait dengan bagaimana perhatian pemerintah melalui Menpan RB bersama dengan DPR RI bahwa honorer ini dilindungi. Tentunya ada maksud dan tujuan pemerintah bersama dengan DPR RI melindungi honorer ini. Karena pada dasarnya telah diakui oleh pemerintah melalui Menpan RB dan DPR RI bahwa dengan adanya honorer di instansi pemerintah ini sangat penting bagi pelayanan publik. Hal ini dilakukan setelah mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia bahwa nasib tenaga honorer di Indonesia harus diputuskan sebelum November 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu bahwa tenggat waktu penghapusan honorer di Indonesia yaitu tepatnya 28 November 2023. Maka berdasarkan hal tersebut, oleh DPR RI bersama dengan Menpan RB gerak bersama, gerak cepat untuk melakukan perlindungan kepada honorer terhadap penghapusan massal ini. Sehingga Bapak Ibu honorer selamat jadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini dan tahun berikutnya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Nah, di sini juga Bapak Ibu, kedua belah pihak bersama-sama berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ada apa ini? Tentunya tujuannya kebersamaan kedua belah pihak ini, baik Menpan RB demikian dengan DPR RI, untuk melindungi honorer. Tentunya tujuannya adalah untuk mencari solusi terbaik bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi di pemerintahan ini. Dalam hal ini, pemerintah berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer di Indonesia menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K melalui Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB. Sehingga tidak ada lagi penghapusan dan PHK massal terhadap tenaga honorer pada akhir 2023 tahun ini. Nah, ini merupakan kabar sukacita Bapak Ibu ya, ini khususnya bagi Bapak Ibu honorer yang tentunya nanti memenuhi syarat untuk pengangkatan menjadi aparatur sipil negara. Nah, ingat bahwa pada informasi kali ini dimuat satu informasi terkini yang merupakan sukacita honorer, yaitu katanya dalam hal ini pemerintah berkomitmen, ingat Bapak Ibu ya, bahwa pemerintah berkomitmen untuk mengangkat seluruh tenaga honorer di Indonesia
menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja melalui Kementerian Pan-RB. Sungguh luar biasa kalau hal ini terwujud, maka semua honorer nantinya akan berbahagia karena ada perubahan status dari honorer menjadi status ASN, punya pekerjaan tetap, dan punya penghasilan tetap. Tentunya dengan atau secara tidak langsung, ekonomi para honorer juga semakin membaik dan kesejahteraannya semakin baik. Sehingga tidak ada lagi nantinya penghapusan dan PHK massal terhadap tenaga honorer pada akhir tahun 2023 tahun ini. Hal ini juga berlaku bagi para honorer dengan formasi, pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, satuan polisi pamong praja atau satpol, dan tenaga honorer lainnya. Jadi inilah nanti semua jenis atau kategori honorer yang diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Namun pengangkatan tenaga honorer ini harus dilakukan secara bertahap dan terukur sesuai dengan kebutuhan pemerintah tentunya, serta tidak merugikan kedua belah pihak juga. Solusi yang diusulkan oleh DPR dan Kemenpan RB adalah dengan melakukan peninjauan ulang terhadap persyaratan dan prosedur penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K agar lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Pemerintah juga harus menjamin kesempatan yang setara bagi tenaga honorer yang telah lama mengabdi dan memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini. DPR dan Kemenpan RB juga berkomitmen untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan tenaga honorer mengenai perubahan ini, sehingga nantinya mereka dalam arti honorer dapat memahami dan merespons dengan tepat terhadap kebijakan ini. Solusi ini diharapkan dapat mengatasi simpang siur informasi di kalangan pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara atau dalam arti para pegawai honorer non-ASN ini yang merasa khawatir akan dihapus pada 28 November 2023 sesuai dengan aturan yang masih berlaku saat ini. Selain itu juga pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer selama proses pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau menjadi P3K berlangsung. Nah, hal ini Bapak Ibu meliputi hak-hak seperti apa ini, yaitu tentang gaji, tunjangan, asuransi, dan jaminan sosial lainnya. Tentu pula hak-hak tersebut yang harus dijamin oleh pemerintah selama proses transisi berlangsung. Dalam jangka panjang, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan publik dan produktivitas kinerja pemerintah secara keseluruhan. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan motivasi kerja para tenaga honorer yang selama ini bekerja dengan status yang tidak pasti. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama dan komitmen yang kuat antara DPR RI, Kemenpan RB, dan semua pemangku kepentingan terkait sangat diperlukan untuk mencapai solusi terbaik bagi masa depan tenaga honorer di Indonesia. Demikian informasinya Bapak Ibu, mohon maaf situasi saya merekam lagi hujan, jadi kalau ada sedikit suara yang kurang sesuai dengan pendengaran Bapak Ibu, mohon maaf, ini adalah situasi hujan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.